Nah, ini bisa memudahkan untuk penyelesaian dari persamaan diferensial linear juga untuk transformasi Laplace. Nah, definisi dari transformasi Laplace itu adalah sebuah fungsi ft didefinisikan dengan integral dengan batas bawahnya 0, batas atasnya tak terhingga ya. E pangkat min st ft. Nah, di mana s adalah sebuah parameter dengan nilai real ya, bilangan nyata. Nah, penulisan daripada transformasi Laplace itu L cetak miring ft atau L besar ft, L cetak miring f atau LF langsung, atau bisa juga fs or fs. Nah, ini cara penulisannya. Nah, untuk persamaan transformasi Laplace itu adalah L ft sama dengan integral batas bawahnya 0 ya, batas atasnya tak terhingga e pangkat min st ft dt. Nah, di sini nanti di saat transformasi Laplace yang kita rubah yang ft ini ya, yang ft ini. Oke. Nah, linearitas dari transformasi Laplace ini jika misalnya L ke ft sama dengan integral batas bawahnya 0, batas atasnya tak terhingga ya, e pangkat min st k ft dt. Nah, nanti yang ini ya, ini sorry ini. Oke. Berarti k yang ini, yang k ini dikeluarkan, berarti integral 0 tak terhingga e pangkat min st ft dt. Nah, berarti L k ft sama dengan k nya dikeluarkan L Laplace ft langsung. Begitu juga dengan ini sama ya, dengan L a ft tambah b gt, berarti integral e pangkat min st dalam kurung ya, ini diganti ya, tadi fx ya, ini diganti dengan yang ini a ft tambah b gt dt. Berarti di sini a dikeluarkan, integral e pangkat min st ft dt ditambah b integral 0 batas bawah 0 batas atas tak terhingga e pangkat min st gt dt. Nah, berarti cara penulisannya L Laplace a ft tambah b gt sama juga dengan a Laplace ft ditambah b Laplace gt. Nah, ini operator linearnya. Nah, fungsi Laplace transformasi untuk fungsi elementer ya. Nah, berarti misalnya ft-nya diketahui 1. Berarti L1 sama dengan batas bawahnya 0, batas atas tak terhingga e pangkat min st dikali dengan 1. Berarti kalau misalnya ini dikali dengan 1, turunannya kan min 1 per s ya, e pangkat min st. Nah, ini sama aja dengan ya, ini sama aja dengan yang ini, e pangkat min st kali 1 e pangkat min st per min s, batas bawahnya 0, batas atas tak terhingga. Nah, setiap yang ada batasnya nilai yang tak terhingga ini langsung dihitung 0 ya, 0. Nah, berarti min super s ya dikurang dengan e pangkat 0 itu adalah 1. Berarti min 1 kali min jawabannya positif 1. Berarti jawabannya 1 per s. Nah, jika misalnya ada pertanyaan lagi, L Laplace misalnya Laplace 4 berapa? Nah, Laplace 4 ini langsung aja jawab sama dengan 4 per s. Ya, 4 per s. Kalau Laplace 8, ya 8 per s. Nah, yang kedua, untuk dari solusi yang tadi, yang kedua, ft sama dengan k. Nah,
dari persamaan 2 berarti LK sama dengan K Laplace 1. Ya. Nah, berarti K LK sama dengan K dikali dengan 1 per S. K kali 1 sama dengan KS. Berarti ini yang saya maksud tadi, ini sama dengan yang ini. K-nya misalnya ganti K5, berarti 5 per S. K-nya 4, berarti 4 per S. Nah, yang selanjutnya, FT sama dengan E pangkat AT. Dengan syarat A tidak boleh 0. Kalau A 0, berarti E pangkat 0 jadinya. Karena 0 kali T sama dengan 0. Ya, berarti di sini kalau misalnya A-nya 0, berarti ini sama dengan 1. Makanya di mana adalah A tidak boleh sama dengan 0. Nah, kita bisa melihat di sini LA pangkat AT sama dengan batas bawah 0, batas atas tak terhingga. Ya, E pangkat min ST, E kali AT, berarti karena ini sama, ini berlaku sifat perpangkatan, di mana A pangkat M, ya, A pangkat M sama dengan, dikali dengan A pangkat N, ya, sama dengan A pangkat M tambah N, A pangkat M tambah N. Nah, berarti di sini kenapa jadi min S kurang A, bukannya min S tambah A? Ini sama. Berarti kalau misalnya kita klikkan ke dalam, min S, ya, ditambah dengan A. Min kali min A. Nah, cuman dikeluarkan dia buat dalam kurung. Jadi min S kurang A T dt. Nah, baru habis itu taruh batas bawah 0, batas atas tak terhingga, masukkan nilai tak terhingga, berarti kalau dia tak terhingga, dia dianggap 0. Ya. Nah, dengan 0 berarti ini 0. Nah, kalau ini 0 berarti min S kurang A kali dengan 0, 0, E pangkat 0 itu adalah 1. Nah, min kali min positif. Ya, jadi sama dengan 1 per S kurang A. Jadi kalau misalnya ada soal Laplace dari E pangkat E pangkat 3T. Nah, E pangkat 3T ini hasilnya sama dengan, ya, ini hasilnya sama dengan 1 per S kurang 3. S, ya, 1 per S kurang 3. Nah, jika misalnya Laplace daripada E pangkat min 2T, ya, min 2T, berarti di sini sama dengan 1 per S tambah, ya, 1 per S tambah, atau saya buat ini, min 2, min kali min 2, berarti 1 per sama dengan 1 per S tambah 2, 1 per S tambah 2. Oke. Nah, selanjutnya kalau FT sama dengan cos AT, berarti di sini cos AT sama dengan E pangkat min ST cos AT dt, berarti sama dengan E pangkat min ST per S kuadrat tambah A kuadrat A sin AT dikurang S cos AT. Berarti kalau misalnya ini tak terhingga, ini jawabannya pasti tak terhingga juga. Tak terhingga berarti 0, ya. 0, 0, 0 semua. Tapi kalau 0 berarti ini 1, ya. 1 dikali dengan 0, 0 kurang S kali dengan 1, 1 kali 1, 1. Berarti jawabannya ini S per S kuadrat tambah A. Nah, penyelesaiannya bisa kita lihat di halaman 421, di sini dibuat 421. Nah, kita bisa melihat di sini. Nah, ini fin
carilah integral E pangkat AX cos BX dx. Nah, misalkan E pangkat X from dari du per dx berarti sama dengan A E pangkat AX. Cuma nanti kalian ganti di sini A-nya jadi di sini misalnya A ini sama dengan ya, A sama dengan min S ya, min S, B sama dengan A. Nah, berarti V sama dengan integral cos BX ya. Berarti V sama dengan integral cos BX dx berarti sama dengan super B sin BX. Nah, ini integral parsial ya. Substitusi U dV sama dengan UV dikurang V du, integral V du. Berarti UV, U dV berarti sama dengan UV. U-nya E pangkat AX, V-nya itu adalah super B sin BX ya, sin BX dikurang integral V du. V du-nya V-nya 1 per B sin BX ya, du-nya A E pangkat AX dx. Nah, setelah itu hasilnya jadi super B E pangkat AX sin BX dikurang A per B integral E pangkat AX sin BX dx. Nah, habis itu kita buat lagi, karena ini belum selesai, kita buat lagi, sekali lagi kita turunkan, kita integralkan dengan integral parsial. Berarti V sama dengan integral sin BX dx berarti sama dengan min super B cos X. Berarti si dv-nya jadi yang ini sekarang ya. Ini si dv, ini tetap si U. Nah, U E pangkat AX berarti du per dx sama dengan AE pangkat AX berarti du AE pangkat AX dx. dv sin BX berarti V-nya min super B cos X. Nah, dari nilai ini integral A E A pangkat X sin BX sama dengan E AX kali dengan min super B cos BX dikurang min super B cos BX A E pangkat AX dx. Nah, hasilnya di sini didapat min super B E pangkat AX cos BX ditambah super B integral E pangkat AX cos BX. Nah, substitusi ke persamaan satu ini E AX cos BX ya, integralnya dari sini. Nah, di awal itu tadi berarti integralnya itu adalah hasilnya ini, super B-nya ini. Masukkan lagi substitusi. Nah, di saat kita substitusi yang itu ya, super B E pangkat AX ya. Nah, super B E pangkat AX sin BX ya, dikurang A per B ya, dikurang A per B di sini A per B integral E pangkat AX sin BX dx. Nah, A per B integral sin BX dx itu adalah yang ini tadi. Nah, min super B E pangkat AX ya. Nah, min super B E pangkat AX cos BX ditambah dengan yang ini A per B integral E pangkat AX cos BX dx. Nah, berarti di sini dapat super B E pangkat AX sin BX, A per B kali min super B dapat positif A per B kuadrat E pangkat AX cos BX ditambah min kali positif dapatnya negatif A kuadrat B kuadrat integral E pangkat AX cos BX dx. Nah, setelah itu ya, kita melihat bahwa di sini integral E A pangkat AX sin BX yang ini E pangkat AX cos BX. Nah, berarti di sini kita tinggal buat integral E pangkat AX cos BX dx ditambah dengan A kuadrat per B kuadrat integral E pangkat AX cos BX. Kenapa di sini jadi tambah A kuadrat tambah B kuadrat? Karena kan dari nilai yang ini tadi. Kenapa dia jadi positif? Ya, karena kan nilai yang ini tadi min
dibawa ke dalam, ya, ke dalam. E pangkat AX cos BX dx, minnya ini bawa ke dalam. Jadi A kuadrat per B kuadrat integral AX kuadrat cos BX dx. Jadi sisa di luar super B, E yang sisa di luarnya yang ini. Nah, karena ini udah dimasukkan ke dalam. Nah, setelah dapat super B E pangkat AX sin BX tambah A per B kuadrat E pangkat AX cos BX, ya. Nah, di sini, ya, ini bisa kita keluarkan 1 tambah A kuadrat per B kuadrat, ya, karena di sini ada 1 tapi 1 tidak pernah ditulis. Nah, karena ini sama, yang kita keluarkan ininya saja. Nah, setelah kita keluarkan sama dengan 1 per B E pangkat AX sin BX tambah A per B kuadrat E pangkat AX cos BX, ya. Nah, berarti di sini 1 itu dapat kita buat B kuadrat per B kuadrat. Nah, jadinya B kuadrat tambah A kuadrat per B kuadrat integral E pangkat AX cos BX dx. Berarti sama dengan E pangkat AX per B kuadrat kali B sin BX tambah A cos BX. Berarti di sini, ya, untuk hasilnya integral E pangkat AX cos BX dx itu adalah integral B kuadrat tambah A kuadrat B kuadrat dibagi dengan B kuadrat, ini habis. Sisalah dia E pangkat AX, ya, E pangkat AX B sin BX tambah A cos BX. Nah, di sini karena ada batas, kita buat batas 0 tak terhingga. Ingat tadi A-nya ganti min S, B-nya ganti dengan A. Ya, setiap yang dipakaikan dengan min tak terhingga pasti dia 0. Ya, 0, E pangkat 0 berarti 1, ya. Saya cari yang pangkat 0 aja, 1, ya, per. Kenapa ini kan ada kurang di sini? Ya, ada kurang. Ingat bahwa ada E pangkat min AX ini sebenarnya kalau kita ganti dengan S, dia min, jadi min kali dengan min jadi positif. Ya, kenapa jadi positif? Di sini ini kan E pangkat AX. Ini sorry dulu. Nah, kita berbicara bahwa di sini ada min, ya. Min, ya. Karena kenapa min? Karena yang pertama dia positif dikurang, ya. Kalau misalnya integral dengan batas, berarti di sini 0 dikurang 1 per A kuadrat, ya, A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Atau A kuadratnya itu kita ganti, ya. Tadi udah kita sepakat A-nya itu ganti dengan min S. 0 kurang min S. Nah, min S kalau dikuadratkan tetap S, jadinya S, ya. Min kali min, positif S kuadrat, ya. Karena min kali min jadi positif, ditambah dengan A kuadrat. Oke, tambah dengan A kuadrat. Nah, sin dikali dengan 0, ya. Karena di sini ada A, berarti dia min S. Min S kali dengan 1. Min S, karena cos 0 itu adalah 1. Min kali min positif, berarti sama dengan, jadi di sini sama dengan 1 per S per S kuadrat tambah A kuadrat. S kuadrat ditambah A kuadrat. Nah, ini sama seperti yang tadi, ya, penjelasannya 628. Oke, ini untuk nilai cosnya, ya, S per S kuadrat tambah A kuadrat. Jadi kalau misalnya cos 5T, ya, cos Laplace daripada cos 5T. Nah, kalau ditanya cos 5T, cos 5T itu berapa? Ya, berarti jawabannya itu adalah S per S kuadrat
tambah 5 kuadrat. Ya. 5 kuadrat itu adalah 25, berarti sama dengan S per S kuadrat tambah 25. S kuadrat tambah 25. Nah, itu dia. Kalau cos 6T berarti S per S kuadrat tambah 36. Nah, oke. Untuk yang kelima, Ft sama dengan T. Untuk dari persamaan 1 berarti LT E pangkat integral 0 dengan batas atas tak terhingga E pangkat min ST T dt berarti sama dengan U dV tadi. Pakai U dV lagi. Berarti dapatlah dia T E pangkat min ST per min S dikurang dengan integral E pangkat min ST per min S dt. Nah, dengan batasan 0 tak terhingga. Jadi kita melihat bahwa nilainya itu adalah T E pangkat min ST per min S dikurang min pangkat min ST per S kuadrat. Dengan tak terhingga berarti dia jawabannya ini 0. Ini 0, ini 0. Nah, kalau 0 kali E pangkat 0. E pangkat 0, 1. 0 kurang 1. Ya, 0 kali 1 ya 0. Nah, min S kali 0 min 0 E pangkat 0 1 per S kuadrat. Nah, berarti di sini bisa dilihat bahwa untuk T itu sama dengan 1 per S kuadrat. Tapi kalau misalnya T pangkat N, di mana N adalah 0, 1, 2, 3, berarti di sini kita bisa melihat bahwa jawabannya adalah Laplace T kuadrat sama dengan 2 per S kuadrat. Dan L T pangkat 3 sama dengan 3 kali 2 sama dengan 3 faktorial per S kuadrat. Berarti untuk T pangkat N, ya, di sini dari sini kita bisa melihat bahwa T pangkat N itu adalah Laplace dari T pangkat N sama dengan N faktorial per Sn tambah 1 per S pangkat N tambah 1. Nah, ini dia. Kalau Ft pangkat N. Nah, kalau sin hiperbolik AT sama juga, berarti di sini sin AT sama dengan setengah dikali dengan E pangkat T dikurang E pangkat min AT. Nah, di sini pencariannya E pangkat AT sama dengan 1 per S kurang A. E pangkat min AT berarti 1 per S tambah A. Ya, seperti yang ini tadi udah kita bahas. Jadi didapatlah nilai dia setengah dikali dengan 1 per S kurang A dikurang dengan 1 per S tambah A. Jadi dapatlah dia hasilnya sama dengan A per S kuadrat dikurang A kuadrat. Ini disamakan penyebut. Ya, samakan penyebut berarti di sini sama dengan 1 per 2. Ini samakan penyebut dulu. Penyebutnya itu adalah, ini dibuat panjang, S kurang A dalam kurung S kurang A dikali dengan S tambah A. Nah, S tambah A. Nah, berarti di sini S kurang A berarti jadinya S tambah A. S tambah A.
dikurang dengan S kurang A. S kurang A. Nah, dia didapat nilainya dia kalau di sini sama dengan 1/2 ini dalam kurung ya, ini dalam kurung karena dia takut nanti salah karena ada min di depan. S kurang S 0 ya, A dikurang min A jadi 2A per S kali S kuadrat S kali dengan A ditambah berarti dengan SA ya, SA A kurang min A kali dengan S jadi min SA min A kali dengan A jadi min A kuadrat. Nah, berarti ini habis ya, ini habis. Nah, jadi S kuadrat kurang A kuadrat 2 ini pun habis dengan 2 ini di sini. Makanya di sini S lebih besar A. Kenapa harus S-nya itu harus lebih besar daripada si A? Dikarenakan kalau S sama dengan A itu otomatis jawaban tidak terhingga. Ya, jawaban tidak terhingga. Oke. Nah, dari persamaan itu ini tabel-tabel yang ada bisa dikumpulkan. Jadi makin banyak tabel yang kalian dapat dari transformasi Laplace ini, banyak juga manfaat yang kalian dapat. Maksudnya manfaatnya kalian nggak perlu lagi menghitung rumus-rumusnya itu, tinggal masukkan aja nilai A berapa, tinggal masukkan ke dalamnya itu. Nah, oke. Contoh di sini untuk standar penjumlahan ya, 1 ditambah 2T dikurang 1/3T, berarti Laplace dari 1 itu adalah 1/S, Laplace dari T berarti 2T berarti 2 kali dengan 1/S kuadrat, karena T tadi 1/S kuadrat ya. Nah, kalau untuk T pangkat 4 berarti 1/3 4 faktorial per S pangkat 4 tambah 1, berarti hasilnya 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 8. T4 kali 3 kali 2 kali 1 dapatnya 24. 24 bagi 3 dapat 8 S pangkat 5. Nah, begitu juga dengan 5E pangkat 2T berarti 5 dikali dengan 1/S kuadrat dikurang 3E pangkat min T berarti 3 kali 1 per S min 1 kali min kali min 1 positif 1, berarti dapat karena dia berbeda samakan penyebut S kurang 2 dikali dengan S tambah 1, berarti S kali S kuadrat S kali 1 S min 2 kali S min 2S min 2 tambah 1 min S min 2 kali 1 min 2, berarti 5S dikurang dengan 3S dapat 2S, 5 ditambah 6 dapat 11. Nah, hasilnya ini ya. Nah, begitu juga dengan yang ini, problem find the Laplace transform of 6 sin 3T dikurang 4 cos 5T ya, berarti didapatlah dia 6 Laplace sin 3T dikurang 4 Laplace cos 5T ya. Nah, sama kita masukkan aja 3 per S kuadrat tambah 3 kuadrat dikurang 4S per S kuadrat tambah 5 kuadrat. Nah, dapatlah 18, 6 kali 3 18, 3 kuadrat 9 dikurang 4S per S kuadrat tambah 25. Nah, ini dia. Oke. Kalau disuruh buktikan, ini pembuktian sin AT sama dengan A per S kuadrat tambah A kuadrat. Ini dibuktikan ya, sin A AT berarti 0 pangkat atas enggak, ini E pangkat min ST sin AT dt. Ini sama kayak cos AT tadi. Nah, kalau cos AT berarti S ya, S per S kuadrat tambah A kuadrat. Kalau sin berarti A per S kuadrat tambah A kuadrat. Nah, iya. Jadi berbeda. Kalau misalnya T kuadrat di sini LT kuadrat sama 2 per S pangkat 3. Berarti T
tinggal masukkan aja nilainya, dapatlah dia. Ini pembuktiannya saja ya. Nah, untuk lebih jelas yang part ini ya, pembahasan kita yang ini tadi, kalian bisa download buku atau nanti saya inikan aja, saya kirim ke kalian ya via grup, nanti saya kirim pembahasan materi ini ya. Nah, saya rasa cukup sekian aja. Jika ada pertanyaan silahkan via Telegram, nanti akan kita bahas sama-sama jika ada kendala. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.